Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak. Mari kita akan mulai kegiatan kita di pagi hari ini ya. Kita akan mulai dengan berdoa. Kita ambil sikap doa yang benar ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Kami mau bersyukur Tuhan, karena hari ini kami boleh melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh menyaksikan kembali kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh kembali belajar. Hari ini Tuhan, kami mau belajar bagaimana kami menyikapi kehidupan orang-orang yang berada di sekitar kami. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti apa yang kami pelajari di pagi hari ini. Alat-alat jaringan yang kami pakai tolong Tuhan berkati sehingga mendukung terlaksananya pembelajaran di pagi hari ini. Tolong anak-anak kami, tolong Bapak Ibu Guru, supaya aktivitas kegiatan belajar kami di hari ini semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baris seri yang ada di layar ya. Silakan anak-anak tulis judul kita di minggu ini. Ya, silakan anak-anak tulis ya. Ini materi atau judul kita di minggu ini berkaitan dengan kesetaraan gender. Anak-anak silakan ditulis. Setelah selesai kegiatan ini, tolong dikumpulkan di guru kelasnya ya. Materi kita hari ini berkaitan dengan kesetaraan gender. Sudah ya, ini judulnya. Berikutnya, silakan perhatikan yang ada di layar. Nah, anak-anak pernahkah kalian mendengar kata gender? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang kamu tahu tentang gender? Coba, ada enggak yang mau menjawab? Enggak, Saya, Bu. Oh ya, sebentar. Siapa ini? Sebentar, Nak. Sebentar. Oke, Aristo. Ya, mari Aristo, ungkapkan pendapatmu. Yang saya ketahui tentang gender itu perbedaan jenis kelamin, Bu. Oke, terima kasih. Tidak apa-apa ya, nanti kita cek bareng-bareng. Selanjutnya ada lagi. Aristo menjawab perbedaan gender itu adalah perbedaan jenis kelamin. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Pernahkah kalian mendengar kata gender? Coba yang ini dulu. Siapa yang pernah mendengar kata gender? Atau baru pertama ini? Ya, kalau pertama ini minta tolong diperhatikan dengan baik ya, supaya besok ketika kamu terjun di dalam masyarakat, kemudian tingkat pendidikanmu lebih tinggi, kalian bisa memahami apa itu gender, ya, istilah yang tidak asing lagi, begitu ya, karena hari ini kita sudah sama-sama belajar. Nah, ada lagi enggak yang mau menyampaikan apa itu gender selain Aristo? Tidak ada, berarti masih asing semua, begitu ya. Pernah mendengar tapi tidak tahu maksudnya, begitu. Nah, yuk kita belajar bersama-sama pagi hari ini ya. Kita mau belajar tentang apa itu gender dan kenapa perlu ada kesetaraan gender. Begitu ya. Yuk, sebelum lanjut ada sebuah video yang mau Bu Ari tampilkan. Kita simak bersama-sama ya. Namaku Inong.
dan ini cerita keluargaku. Itu Bapak. Sebentar, kita lihat bersama ya. Namaku Inong, dan ini cerita keluargaku. Itu bapakku, Pak Ngah. Setiap pagi, bapak ke sungai untuk menambang emas. Ini Bi Fitri, adik perempuan dari bapak. Sudah beberapa tahun ini Bibi menjaga nenek yang sakit. Kata orang-orang, dulu nenek juga seorang penambang yang kuat. Tapi karena setiap hari bekerja dengan merkuri, nenek mengalami komplikasi gangguan paru-paru dan ginjal. Data global saat ini menunjukkan bahwa 15 juta orang bekerja di sektor pertambangan emas skala kecil atau PESK, dan 4,5 juta orang diantaranya adalah perempuan. Sebelum ke sungai, Bapak selalu menyempatkan untuk mengantarku ke sekolah. Walaupun semua orang yang aku kenal adalah penambang, aku ingin menjadi dokter. Dan aku tahu untuk bisa menjadi dokter, aku harus belajar dan sekolah yang tinggi. Ibu juga ada di sungai membantu Bapak. Biasanya, ibu datang sambil membawa makan siang untuk Bapak. Setelah makan siang, ibu akan ikut menambang sampai menjelang maghrib nanti. Ah, itu Bibi. Bibi tidak suka menambang. Katanya, ia takut sakit paru-paru seperti nenek. Jadi, Bibi ke sisi sungai yang lain untuk mencari ikan untuk makan malam kami semua. Sisa ikannya akan dijual di pasar besok pagi. Ini abangku. Bapak dan ibu selalu bilang ia akan jadi penambang paling hebat di desa ini. Tapi sebenarnya abang pernah cerita bahwa ia ingin menjadi koki. Tapi mungkin abang benar. Waktu aku cerita aku ingin menjadi dokter, bapak langsung diam dan tidak berkata apa-apa. Perempuan dan laki-laki seringkali terikat pandangan umum masyarakat mengenai peran perempuan dan laki-laki yang berasal dari norma budaya dan sosial. Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah misalnya, seringkali membatasi baik perempuan maupun laki-laki dalam memenuhi potensi dirinya. Pelekatan peran seperti ini adalah akar dari diskriminasi gender. Aku, ibu, bibi, gak pernah ikut rapat desa. Kecuali kalau kami datang untuk membawa penganan. Ibuku sangat luar biasa. Setiap hari ibu masak ke pasar, membersihkan rumah, membantu bapak, dan masih sempat mendampingi belajar setiap malam. Kegiatan di rumah tangga biasanya tidak terdistribusi secara merata antara anggota laki-laki dan perempuan. Anggota perempuan biasanya terbebani dengan pekerjaan baik dalam kegiatan produktif maupun reproduksi, yang sebagian besar tidak bernilai ekonomi. Tapi, sekeras apapun keluargaku bekerja, sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan hasil tambang, untuk makan dan membeli obat nenek. Sekolah yang benar ya nak, mungkin kamu bisa jadi perempuan pertama desa ini yang menjadi dokter. Atau apapun cita-citamu kelak akan Bapak dukung. Jika kesetaraan gender sudah terlaksana di dalam keluarga, maka akan tercipta rasa saling menghargai sehingga menghasilkan keadilan bagi seluruh anggota dan mendukung peningkatan ekonomi keluarga serta tercapainya kesejahteraan dalam keluarga. Baik, sampai sini sudah ada gambaran apa itu kesetaraan gender atau apa itu gender dulu ya. Mari kita simak bersama-sama yang ada di layar. Ya, gender adalah sebuah istilah untuk menunjuk peran, tanggung jawab, hak, dan kewajiban atau juga perilaku yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki sebagai hasil dari adanya hubungan sosial. Ya, jadi gender berbeda dengan jenis kelamin. Nah, coba sampai sini dulu dipahami ya.
Nanti slide berikutnya Bu Ari akan tampilkan apa perbedaan gender dengan jenis kelamin gitu ya, karena dua istilah itu adalah hal yang berbeda. Pengertian gender adalah sebuah istilah untuk menunjukkan peran, tanggung jawab, hak, dan kewajiban, juga perilaku yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki sebagai hasil dari hubungan sosial. Baik, sampai sini dulu coba dipahami ya. Sudah? Belum, Bu, belum. Oke, yuk. Ya, yuk lanjut ya. Silakan ditulis dulu. Yuk, kita lanjut. Jadi gender berbeda dengan jenis kelamin. Nah, apa perbedaannya? Coba perhatikan slide berikutnya. Anak-anak, jenis kelamin tidak bisa diubah secara alamiah. Bu. Jenis kelamin tidak bisa diubah secara alamiah karena merupakan sifat biologis yang dibawa sejak lahir dan itu merupakan pemberian Tuhan. Nah, jadi Tuhan hanya menciptakan jenis kelamin itu dua ya, laki-laki dan perempuan. Kalau kalian mengenal jenis kelamin yang berbeda selain dua itu, berarti itu bukan ciptaan Tuhan ya, artinya bukan pemberian Tuhan sejak lahir. Jenis kelamin tidak bisa diubah secara alamiah karena merupakan sifat biologis yang dibawa sejak lahir dan merupakan pemberian Tuhan. Nah, sedangkan gender itu dibentuk dan dibangun dalam lingkungan masyarakat sehingga bisa berubah seiring berjalannya waktu. Nah, gender biasanya dikaitkan dengan jenis kelamin seperti tadi yang dijawab oleh Aristo, ya. Tetapi sebenarnya itu berbeda. Ya, berbeda, kemudian hampir mirip-mirip karena memang pelakunya hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, jenis kelamin itu adalah ciptaan Tuhan, sedangkan gender dibentuk oleh manusia atau masyarakat itu sendiri karena adanya hubungan sosial. Nah, sampai sini bisa dipahami ya, Nak? Mari silahkan ditulis dulu, yuk, bari tunggu. Oke, sudah ya. Nah, untuk jenis kelamin, kita tidak akan perdalam. Yang kita perdalam adalah bagian gendernya. Bagaimana gender itu bisa terbentuk ya di dalam sebuah lingkungan atau masyarakat.
Nah, kalau kesetaraan gender artinya laki-laki dan perempuan memiliki peran, tanggung jawab, hak dan kewajiban, bahkan kedudukan yang sama dalam hubungan sosial. Artinya, laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk berkembang, untuk mengembangkan dirinya, ya, untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, menjalankan kewajiban, punya kedudukan yang sama. Bahasa sederhananya tidak boleh dibeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Ya, harus setara. Maka istilahnya adalah kesetaraan gender. Setara artinya sama, seimbang. Ya, laki-laki dan perempuan memiliki peran, tanggung jawab, hak, kewajiban, kedudukan yang sama dalam hubungan sosial. Maka tadi ketika Bu Ari tanya, apa maksud gender? Nah, ada temanmu yang menjawab, gender itu jenis kelamin, Bu, laki-laki dan perempuan, begitu ya. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Laki-laki dan perempuan saling memiliki keterikatan dalam hubungan sosial sehingga membentuk sebuah sistem atau istilah tertentu yang disebut dengan gender. Nah, ketika berada dalam sebuah hubungan sosial, maka laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, kesempatan yang sama. Maka muncul istilah kesetaraan gender. Oke, sampai sini paham ya? Kesetaraan gender artinya laki-laki dan perempuan memiliki peran, tanggung jawab, hak, kewajiban, kedudukan yang sama dalam hubungan sosial. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Ya, ini contoh-contoh kesetaraan gender yang sekarang kita jumpai ya. Dulu yang namanya mengendarai mobil, mengemudi mobil, itu biasanya laki-laki, ya, perempuan tidak bisa atau tidak boleh. Tapi ternyata sekarang kita lihat, laki-laki bisa nyetir mobil, perempuan pun juga sama. Gambar berikutnya koki, ya. Masa urusan dapur itu adalah urusannya perempuan. Tapi sekarang laki-laki pun ada yang menjadi koki. Nah, ini bentuk-bentuk atau implementasi dari kesetaraan gender. Pemimpin baik itu pemimpin negara, pemimpin perusahaan, ya pemimpin sebuah lembaga yang berorasi, berpidato, tidak hanya laki-laki, ternyata perempuan pun sekarang punya kesempatan yang sama. Dan kalau mau berusaha, perempuan pasti bisa. Nah, gambar yang terakhir contohnya atlet. Ya, atlet-atlet sepak bola pun sekarang ada sepak bola perempuan ya. Karena sepak bola itu kan identik dengan laki-laki begitu ya. Tapi karena adanya kesetaraan gender, maka perempuan pun punya kesempatan yang sama ya. Ini contoh-contoh sederhana bagaimana kesetaraan gender itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi pola pikir bahwa laki-laki adalah yang utama, perempuan itu orang-orang yang terbelakang, tidak boleh sama dengan laki-laki, tidak boleh lebih sukses dari laki-laki. Itu sudah mulai dikikis ya zaman sekarang karena adanya kesetaraan gender. Nah, lihatlah di sekitarmu. Coba perhatikan gambar-gambar yang ada di layar. Ya, anggota dewan sekarang tidak hanya laki-laki, perempuan pun juga bisa. Ya, koki, atlet, tadi yang baru disebutkan ya, sopir. Nah, coba perhatikan perempuan yang bajunya hijau. Itu kan wanita toh. Dia bawa bus besar. Bahkan ada loh wanita yang sekarang juga ada yang jadi sopir truk, ya. Kemudian polisi, polwan ada, ya.
Nah, bagian pojok, gambar pojok bawah. Coba kalian perhatikan gambar apa itu? Pojok bawah, make up artis. Ya, urusan make up, urusan dandan, ya, merias diri, itu kan identik dengan perempuan. Tapi ternyata banyak make up artis sekarang yang jenis kelaminnya laki-laki ya. Laki-laki pun punya kesempatan yang sama untuk belajar tentang kecantikan. Nah, ketika didalami, dia menjadi mahir, lalu bisa menjadi sebuah profesi, pekerjaan yang bisa menghidupi kehidupannya. Nah, jadi hal-hal inilah yang kita sebut dengan kesetaraan gender. Artinya, laki-laki dan perempuan punya kesempatan, kedudukan yang sama untuk mengembangkan dirinya. Nah, tidak lagi dibatasi. Kalau masak itu harus perempuan. Kalau make up itu harus perempuan. Ya, sopir itu harus laki-laki. Nah, batas-batas seperti itu yang sekarang ini sudah tidak ada. Ya, karena adanya kesetaraan gender. Yuk, kita lihat lagi ya. Nah, mari anak-anak kita pahami apa yang Bu Ari sampaikan di layar ya. Pemahaman terhadap perempuan zaman dulu. Nah, zaman dulu perempuan dikenal lemah, tidak boleh berpendidikan, tidak boleh menduduki jabatan tertentu ya. Hanya tugas mengurus anak dan rumah. Nah, itu konsep bagaimana cara pandang masyarakat terhadap perempuan zaman dulu. Tidak boleh ke sekolah, ya. Tugasnya hanya di dapur, ngurusi anak, ngurusi suami, begitu ya. Kemudian ada salah satu gerakan di Indonesia yang diprakarsai oleh Raden Ajeng Kartini. Maka ada istilah muncul yaitu emansipasi wanita. Sebuah gerakan yang ingin merubah cara pandang bahwa perempuan itu lemah, tidak berpendidikan, tidak boleh menduduki jabatan, hanya boleh mengurus anak dan rumah. Itu harus diubah, ya, itu pola pikir yang tidak benar. Nah, maka seiring berjalannya waktu, ketika usaha Raden Ajeng Kartini membuahkan sebuah hasil, adanya emansipasi wanita, maka lihatlah sekarang, teman-temanmu ada yang perempuan, ya boleh sekolah. Bapak ibu gurumu, ya tidak bapak-bapak semua toh. Wanita, perempuan pun juga bisa yang menjadi guru. Ya, pimpinan sekolahmu. Nah, perempuan juga boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu. Itu lingkup-lingkup kecil yang ada di sekitarmu ya. Tapi nanti ketika kamu lihat keluar, maka kesetaraan gender itu akan lebih lagi, lebih luas. Bisa kita jumpai. Ya. Nah, tahun 1984 di situ ada pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Jadi mau tidak mau harus diakui bahwa kesetaraan gender ini muncul karena adanya penindasan, ya, adanya pola pikir yang salah terhadap keberadaan wanita atau perempuan. Nah, dengan adanya emansipasi wanita, kemudian pengesahan undang-undang di negara kita, maka hal itu diharapkan ada kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, punya kesempatan yang sama untuk bisa mengembangkan dirinya. Nah, Bu Ari berharap laki-laki juga jangan kalah dengan wanita ya. Nah, sekarang sudah mulai dikejar bagaimana wanita itu mulai tangguh ya, wanita mulai muncul dengan berbagai inovasi, daya juangnya. Nah, jadi laki-laki Bu Ari berharap juga tetap memiliki semangat yang sama ya.
untuk maju berkembang bersama dengan perempuan-perempuan. Nah, ini ada undang-undangnya di negara kita ya nak ya. Bagaimana diskriminasi terhadap wanita itu sudah mulai dihapuskan. Nah, ini yang mendukung adanya kesetaraan gender. Mendukung bagaimana perempuan-perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengambil peran dalam masyarakat sama dengan laki-laki. Nah, dari sini sudah bisa dipahami ya, sudah mulai terbuka wawasannya ya nak, bahwa jenis kelamin itu bisa berbeda. Tetapi peran, kedudukan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam hubungan sosial sama. Nah, di awal sudah ditegaskan bahwa jenis kelamin tidak bisa kita ubah, karena itu sifatnya pemberian Tuhan. Ada 2 jenis kelamin yang Tuhan ciptakan, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ketika jenis kelamin itu bisa berbeda, tetapi masyarakat, lingkungan membentuk sebuah sistem bahwa laki-laki dan perempuan harus punya peran, tanggung jawab, kedudukan, kesempatan yang sama untuk berkembang. Nah, jadi kesetaraan gender itu adalah buatan atau bentukan dari manusia karena adanya interaksi dalam sebuah lingkungan sosial. Jadi, Bu Ari berharap wawasanmu mulai berkembang ya. Beda jenis kelamin dengan gender. Sampai sini Bu Ari berharap paham ya. Nah, dengan adanya kesetaraan gender ini, Bu Ari berharap terutama para laki-laki ya, nah ini para pria-pria yang ganteng, mulai memiliki cara pandang yang baik tentang perempuan. Mulai memiliki hati untuk memandang bahwa perempuan dengan laki-laki itu sama dalam hal hubungan sosial loh ya. Tidak kita kembalikan ke jenis kelamin atau ciptaan Tuhan. Ya, tetapi dalam interaksi sosial, dalam menjalani kehidupan bersama, Bu Ari berharap laki-laki punya cara pandang yang baik terhadap perempuan. Ya, banyak toh kasus-kasus eh apa namanya pelecehan terhadap perempuan, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, ya, karena menganggap bahwa laki-laki itu superior, laki-laki itu harusnya lebih kuat, begitu ya. Maka cara pandang yang salah itu membuat laki-laki bertindak salah juga terhadap perempuan. Nah, hari ini diingat bahwa laki-laki dan perempuan dalam hal hubungan sosial punya kedudukan yang sama, kesetaraan gender tadi ya. Yuk, kita buka slide berikutnya. Nah, bagaimana penerapannya selama di sekolah? Supaya kamu bisa menerapkan bagaimana kesetaraan gender itu ada di sekolah ya. Yang pertama, tidak membedakan teman dan guru berdasarkan jenis kelaminnya. Sama, teman perempuan, teman laki-laki, ya, tidak membentuk kelompok-kelompok tertentu. Ketika harus bekerja sama, ya tidak usah membedakan, harus laki-laki, harus perempuan, begitu ya. Tapi ada saat tertentu di mana pria dan wanita dipisah untuk tujuan tertentu. Nah, dipahami konsepnya ya. Tertentu, ada saat-saat tertentu di mana memang harus dipisah, begitu ya. Tetapi itu tidak menjadi sebuah perbedaan yang harus diperuncing. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa laki-laki, perempuan memiliki peran, tanggung jawab, hak, dan kedudukan yang sama. Sebagai ketua kelas, tidak harus laki-laki, perempuan pun punya kedudukan yang sama, kesempatan yang sama
untuk bisa dipilih sebagai ketua kelas, ketua panitia, kemudian ketua OSIS. Nah, boleh laki-laki boleh, perempuan juga boleh, asal memiliki kompetensi, ya, syarat-syarat yang disyaratkan bisa dipenuhi, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak kehadiran perempuan sebagai pemimpin. Nah, sampai sini paham ya? Yuk, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Mari Bu Hari tunggu dulu supaya selesai nulisnya ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, bagian terakhir Bu Hari mau tutup. Semoga ini bisa membuka wawasan kalian ya. Bahwa sejak penciptaan, sejarah penciptaan yang tertulis di dalam Alkitab ya. Pertama yang diciptakan adalah Adam. Nah, kemarin Bu Hari cerita, manusia diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain. Tuhan menciptakan burung, Tuhan menciptakan pohon, menciptakan terang gelap, menciptakan bintang dan langit. Tuhan cukup berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah burung, maka burung itu jadi. Tuhan hanya ngomong, ya. Tetapi khusus manusia, Tuhan tidak berbicara, tapi dengan tangannya langsung Tuhan mengambil tanah, kemudian membentuk setiap lekuk tubuh kita. Maka manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa karena langsung dibentuk oleh tangan Tuhan. Maka jadilah manusia pertama yang kita kenal dengan Adam. Selama beberapa waktu, Adam hidup sendiri. Adam hidup sendiri, kemudian Tuhan melihat bahwa itu tidak baik. Maka Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Ya, penolong bagi Adam yang sepadan. Yang sama, sepadan itu kan sama toh, sama, mempunyai kedudukan yang sama, ya. Maka Tuhan mengambil tulang rusuk Adam, kemudian membentuknya menjadi seorang penolong yang kita kenal dengan Hawa, berjenis kelamin perempuan. Maka mari kita sadari bahwa sejak awal Tuhan menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Nah, jadi Bu Hari berharap para laki-laki pahamilah bahwa siapapun wanita yang berada di sekitarmu, baik itu ibumu, baik itu temanmu, ya. Kalau besok sudah besar berarti teman kerjamu, istrimu, ya. Pahami itu sebagai penolong yang sepadan. Punya kedudukan yang sama. Nah, esensi dari kesetaraan gender tadi ya. Maka Bu Hari berharap melalui kegiatan di pagi hari ini, mari kita sama-sama menghargai. Para perempuan tidak usah minder ya, kalian punya kedudukan yang sama. Peran kalian sekarang benar-benar sedang disoroti. Nah, bagaimana perempuan-perempuan sekarang bisa berkontribusi memiliki peran yang sama dengan kehadiran laki-laki. Nah, bagian terakhir Bu Hari mau tutup bahwa ketika di dalam kehidupan masyarakat, masing-masing kita, baik laki-laki dan perempuan, memahami betul perannya bahwa kita ini sama. Ya, laki-laki tidak memiliki sifat superior, kemudian perempuan tidak merasa minder, tidak merasa bahwa aku ini hanya perempuan. Nah, itu mulai kita hilangkan ya.
Ketika masing-masing kita punya pikiran bahwa kita ini setara, kita ini sama di dalam berhubungan sosial. Nah, maka disitulah akan muncul keadilan dan kemajuan. Nah, jadi Bu Ari berharap pagi hari ini tidak ada lagi hal-hal yang membedakan, tidak ada lagi saling merendahkan, tidak ada lagi saling membedakan ya, karena segala sesuatunya adalah setara, sepadan, sama. Nah, punya kesempatan, punya kedudukan, punya hak, punya kewajiban yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Ayo kita saling menghargai, kita saling menghormati, sehingga kemajuan, kesejahteraan, damai sejahtera, persatuan bisa kita terima di dalam kehidupan kita. Baik, anak-anak itu yang Bu Hari sampaikan pagi hari ini ya. Bu Hari berharap apa yang Bu Hari sampaikan di pagi hari ini tidak sebatas hanya teori, tetapi setelah ini bagaimana cara kita untuk menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, para lelaki, ayo sadari bahwa sekarang perempuan-perempuan itu punya kedudukan yang sama, ya. Para perempuan, ayo mulai berjuang, ya. Kita tidak boleh minder lagi, tidak boleh takut lagi, ya, karena ada undang-undang yang menaungi kita, gitu ya, karena sudah ada kesetaraan gender yang sekarang ini digaung-gaungkan di dalam lingkungan masyarakat. Kesetaraan gender artinya laki-laki maupun perempuan punya kedudukan yang sama, tanggung jawab yang sama, peran yang sama di dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu yang bisa Bu Hari sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya ya. Silakan tulisannya dikumpulkan di guru wali kelas. Setelah kegiatan ini, anak-anak silakan beraktivitas sesuai dengan jadwalnya masing-masing bersama dengan guru kelasnya masing-masing. Terima kasih untuk pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Sehat selalu, semangat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bu Hari ingatkan sekali lagi ya, besok ada upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta. Pakaian yang kita gunakan adalah gagrak Jogja. Terima kasih ya, Tuhan memberkati.